balok. Oke anak-anak, jadi kita hari ini akan membahas balok anak-anak. Apa itu balok? Ini definisinya anak-anak ya. Jadi balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, di mana 3 persegi panjang itu dia kongruen, artinya sisi yang berhadapan itu sama panjang atau sama atau kongruen anak-anak ya. Jadi sisi depan sama belakang sama, kiri sama kanan sama, atas sama bawah sama. Jadi yang berhadapan itu sama. Itulah yang dinamakan dengan balok. Kalau balok dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin bisa kalian lihat contohnya, itu ada banyak anak-anak ya. Apa? Ya mungkin ruang kelas kalian itu ya. Kalau kalian lihat ruang kelas kalian, itu adalah contoh balok ya. Depan belakangnya sama, kiri kanannya sama, atas bawahnya sama. Jadi yang berhadapan sama. Kalau dalam gambar seperti ini ya. Ini dia, ini gambar balok. Mungkin kalau kalian lihat apalagi Pak contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin kotak susu. Kalau kalian pernah beli susu itu, kotaknya itu berbentuk seperti balok ya. Masih ada banyak lagi contoh balok anak-anak ya. Ini adalah contoh gambar balok anak-anak ya, dimana dia mempunyai rusuk, sisi dan sudut. Jadi unsur-unsur balok itu hampir mirip ya dengan unsur-unsur kubus anak-anak ya. Jadi di sini dia mempunyai 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut seperti itu anak-anak ya. Jadi penamaan balok itu juga sama seperti kubus. Dari bawah A, B, C, D, E, F, G, E, F, G, H seperti itu anak-anak ya. Oke. Unsur-unsur balok. Ya, yang pertama dia punya sisi. Ya. Sisi adalah bidang yang membatasi balok. Jadi balok itu mempunyai 6 sisi. Dia berbentuk persegi panjang, di mana sisi yang berhadapan sejajar atau kongruen. Ya, jadi yang berhadapan sama. Nah, ini dia. Depan sama belakang ya sisinya ya. Kiri sama kanan, atas sama bawah ya. Ini adalah unsur sisi balok nah, ya. Oke. Lalu dia mempunyai rusuk ya. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada balok ya. Jadi balok itu mempunyai 12 rusuk. Ini contoh gambarnya nih. Ini dia. Jadi 4-nya ditulis di bawah atau rusuk alas anak-anak ya. 1, 2, 3, 4. 4-nya berdiri atau rusuk tegak. 5, 6, 7, 8. 4-nya lagi ditulis di atas. 9, 10, 11, 12. Jadi dia ada 12 rusuk. Ya. Jadi balok juga mempunyai titik sudut ya. Titik sudut itu definisinya titik potong antara ketiga rusuk seperti itu. Jadi balok mempunyai 8 titik sudut seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini dia. Kalau ini gambar balok, titik sudutnya ya. Sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi dia mempunyai 8 titik sudut seperti itu. Ya. Jadi dia juga mempunyai diagonal sisi atau diagonal bidang pada balok anak-anak ya. Di diagonal sisi atau diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Jadi dia ada 12. Dia mempunyai 12 anak-anak ya. Jadi ini contohnya nih ya. Ini bidang balok, bidang yang depan. AF ini adalah diagonal bidangnya. Di bidang samping kanan ya. Di BG ini adalah diagonal bidangnya. Begitu pula bidang yang atas. EG ini adalah diagonal bidang ya. Di panjang, lebar, dan tinggi. Jadi cara menghitung diagonal bidang itu dengan Pitagoras anak-anak ya. Jadi belajar Pitagoras sudah kemarin ya. Nah ini dia rumus menghitung panjang diagonal bidang. Nah ini ya Kak. Jika kalian mengerti teorema Pitagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka yang ini gampang. Contoh AF, karena AF nih ya. AF itu sama dengan BE. BE ya, karena dia sama di BE yang menjelang, sama dengan DG sama dengan CH. Maka dia rumusnya adalah karena di sini panjang, lebar, dan tinggi, maka di sini unsurnya adalah panjang dan tinggi. Maka di sini rumusnya adalah akar P kuadrat ditambah T kuadrat seperti itu. Ya. Begitu pula
ya, panjang diagonal bidang yang ADHE dan BCGF ya. Jadi yang ini ya, AH, ini AH kalau ini ya, ED atau DE, BG sama CF itu di sini kan unsurnya sama lebar sama tinggi aja ya, lebar sama tinggi, maka di sini rumusnya adalah akar L kuadrat ditambah T kuadrat, sama seperti Pythagoras ya. Lalu pada bidang ABCD dan EFGH itu kalau AC-nya ya kan, AC ini bidang AC yang di bawah ya, BD, EG sama FH. Ini rumusnya adalah akar B kuadrat ditambah L kuadrat, seperti itu ya. Panjang diagonal ruang balok ya. Di diagonal ruang sebuah balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam balok. Jadi ini dia melintasi ruang ya. Jadi diagonal ruang itu ya seperti ini ya, ini contohnya sama seperti yang kubus sebelumnya. Jadi EC ya, AG ya, FD sama HB. Jadi itu adalah diagonal ruang balok ya. Oke. Nah, ini rumus menentukan panjang diagonal ruang balok anak-anak. Oke, ini dia rumusnya adalah ini diagonal ruangnya. Ini rumusnya. AG sama dengan BH sama dengan CE sama dengan DF. Ini diagonal ruang yang tadi sama dengan rumusnya adalah akar B kuadrat ditambah L kuadrat ditambah D kuadrat. Contoh nih Pak Guru berikan contoh soal nih. Sebuah balok mempunyai panjang 3 cm, lebar 4 cm dan tinggi 5 cm. Tentukan panjang diagonal ruang balok tersebut. Oke. Ketahui B-nya 3, L-nya 4, D-nya 5. Tanya panjang diagonal ruang. Oke, kita jawab. Panjang diagonal ruang itu rumusnya adalah akar B kuadrat ditambah L kuadrat ditambah D kuadrat. Akar B-nya berapa? 3, L-nya 4, D-nya 5, diganti semua. Lalu kita kuadratkan dulu. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, seperti itu. Lalu kita jumlahkan semuanya menjadi akar 50. Sampai di sini sudah benar anak-anak ya. Namun jika dia soalnya pilihan ganda, pasti dia cari yang paling sederhana. Akar 50 ini bisa dirubah menjadi akar 25 dikali 2. Salah satunya harus ada bilangan kuadrat. 25 ini kan bilangan kuadrat, maka akar 25 ini kita akarkan menjadi 5 akar 2. Jadi selesai. Jadi panjang diagonal ruang baloknya adalah 5 akar 2. Seperti itu anak-anak ya. Oke, kita akan lanjutkan. Jaring-jaring balok. Nah ini ya, kalau ada balok itu anak-anak ya, kita bedah ya. Ini kan baloknya ya. Jadi ini balok ini kita bedah, artinya kita buka isinya itu ya. Nah jadi bentuknya seperti ini. Seperti inilah salah satu bentuknya yang bisa dibuat pada saat balok ini kita bedah ya. Ada nggak lagi Pak bentuk yang lain? Ada, masih banyak anak-anak ya. Nah ini contohnya ya. Nah ini contoh gambar jaring-jaring balok, masih ada banyak. Ini bisa seperti ini ya, bisa seperti ini juga, bisa seperti ini, seperti ini. Jadi ada banyak anak-anak ya. Contoh jaring-jaring balok ya, bisa kalian lihat nanti. Ini bisa dibentuk menjadi balok seperti itu. Ini lagi ya, ada banyak banget. Oke, sekarang kita ke luas permukaan balok anak-anak. Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh bidang-bidang yang membatasi balok. Jadi luas seluruh bidangnya. Oke, ini misalnya jaring-jaring balok ini kan setelah balok itu dibedahkan jadi seperti ini dia. Ya, maka kita akan menemukan di sini 2 yang kuning, 2 yang hijau sama 2 yang ungu. 2 yang kuning ini unsurnya L sama T, lebar sama tinggi. Ya. Ini yang hijau ini unsurnya P sama T. Yang ungu ini unsurnya P sama R, seperti itu ya. Maka jika dilihat dari gambar yang tadi, maka kita bisa buat seperti ini dia luas permukaannya ya. Luas permukaan sama dengan panjang kali lebarnya 2 kali ya, karena ada 2 ini yang ungu. Panjang kali lebar tambah panjang kali lebar. Ya, ditambah
panjang kali tingginya ada 2 di yang hijau ya, panjang kali tinggi tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tingginya ada 2 di yang kuning ya. Nah ini bisa dirubah, jadi karena dia ada 2 maka 2 kurung buka P kali L tambah 2 kali P kali T tambah 2 kali L kali T. Maka ini bisa kita rubah semua, ini dirubah, maka rumusnya adalah 2 kurung buka P kali L tambah P kali T tambah L kali T, seperti itu. Jadi inilah rumus dari luas permukaan balok, seperti itu anak-anak ya. Contoh ini dia, berapakah panjang papan yang diperlukan Bayu untuk membuat sebuah balok dengan panjang 18 cm, lebar 8 cm dan tinggi 6,5 cm. Penyelesaian ketahui ya. P nya berapa? 18, di sini dapat. L nya berapa? 8, dapatnya di sini. T nya berapa? 6,5. Ditanya luas permukaan balok, kita akan jawab sekarang anak-anak ya. Oke, kita akan jawab luas permukaan balok, rumusnya apa? 2 kali kurung buka P kali L tambah kurung buka P kali T kurung tutup tambah kurung buka L kali T kurung tutup ya. Tinggal diganti angkanya, ganti P nya 2 kurung buka, ganti ya, P nya ganti 18, L nya diganti 8, P nya 18, T nya diganti 6,5, L nya diganti 8, T nya diganti 6,5. Sampai di sini kita kalikan dulu yang dalam kurung ini ya. 18 kali 8 ketemunya 144, 18 kali 6,5 ketemunya 117, 8 kali 6,5 ketemunya 52. Kerjakan dulu yang dalam kurung, kita jumlahkan dulu semua. Jadi hasilnya adalah 313, seperti itu. Baru kita kalikan 2 kali 313 berapa? 626 cm persegi, seperti itu. Jadi inilah luas permukaan balok dari papan yang diperlukan Bayu. Jadi segini papan yang diperlukan Bayu ya. Oke, kita akan lanjutkan volume balok mana ya. Jadi volume balok itu hampir mirip dengan volume kubus anak-anak ya. Jadi ilustrasinya sama anak-anak ya. Jadi kita ada balok tuh, jadi dimasukkanlah balok-balok kecil ke sana anak-anak ya. Dimasukkanlah balok-balok kecil ke sana. Nah, dimasukkan dia balok-balok kecil sehingga membentuk sebuah volume seperti itu. Jadi volume balok itu pada dasarnya itu adalah isinya ya. Isi dari balok tersebut, isi di dalamnya anak-anak ya. Jadi jika luas permukaan itu hanya pinggir-pinggirnya saja ya, hanya kotaknya saja seperti itu ya, hanya bungkusannya saja. Kalau volume itu isi di dalamnya seperti itu. Rumus dari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu anak-anak ya. V sama dengan P kali L kali T. Contoh ya, dia mempunyai kotak serial berbentuk balok dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 4,2 cm dan tinggi 10,2 cm. Tentukan volume kotak serial dia. Oke, jadi ini dia anak-anak. Buat dulu diketahuinya, panjangnya berapa? 7, lebarnya 4,2, tingginya 10,2. Ditanya volume, oke, kita akan jawab. Volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu. Maka 7 dikali 4,2 dikali 10,2. Ini kalau kita kalikan menjadi 299,88. Jadi volume kotak serial dia adalah berapa? 299,88. Seperti itu anak-anak ya. Nah, segini. Oke anak-anak, itu tadi sedikit materi tentang balok anak-anak ya. Pak harap kalian menonton video ini sehingga kalian mengerti bagaimana caranya mencari luas permukaan dan volume balok khususnya, dan bisa menentukan panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, dan luas bidang diagonalnya. Seperti itu anak-anak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.